36%. Kemudian MOP ya, MOP atau KCL ya, itu ada beberapa ada beberapa ya, ada yang mengandung hampir 52% K2O-nya. Kemudian SP36 ya, kandungan P-nya mengandung kurang lebih 36% ya, 30-36%. Nah, itu kita sebut sebagai unsur hara makro, NPK. Kemudian Ca, kalsium ya, kemudian magnesium dan sulfur ya. 6 unsur hara makro yang kita kenal yaitu N, P, K, Ca, Mg sama S. Nah, kenapa kemudian disebut sebagai unsur hara makro? Karena memang prosentase kandungan unsur haranya memang tinggi dibandingkan dengan misalkan kalau kita bandingkan dengan unsur hara mikro seperti boron ya. Boron kemudian sehingga penggunaannya berbeda. Misal urea untuk tanaman-tanaman yang sudah tanaman kelapa sawit yang sudah berproduksi, biasanya kita gunakan dosis ya antara 1 kilo sampai 2 kilo ya, 1 kilo sampai 2 kilo ureanya ya, di mana kandungan unsur N-nya 46%. Bandingkan dengan boron ya, B, yang kita berikan itu hanya kurang lebih 50 gram ya, 50 gram per tanaman, 50 sampai 100 gram. Jadi dibandingkan ya. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, walaupun dia sangat minim, dia juga sangat dibutuhkan oleh tanaman. Atau ibaratnya gini, kalau muslim, kalau ingin melakukan sholat, maka sholatnya itu menjadi tidak sah kalau dia tidak berwudu. Ya, wudu itu bisa menggunakan air maupun menggunakan debu kalau tayamum. Nah, sehingga air itu menjadi hal yang sangat sebagai syarat untuk sahnya sholat ya. Karena kalau tidak ada air atau debu maka orang tidak bisa melakukan berwudu untuk sholat. Nah, seperti halnya juga unsur hara mikro. Unsur hara mikro itu kalau dia tidak ada maka tanaman akan mengalami defisiensi dan juga akan berpengaruh terhadap proses pertumbuhan maupun perkembangan baik yang secara vegetatif maupun generatif. Ya, ini penting ya. Semakin kita memahami ini dengan benar, maka juga mudah-mudahan persoalan-persoalan yang dihadapi para mitra kita itu bisa kita berikan solusinya. Ya. Jadi itulah kenapa kemudian ada bedanya antara unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nah, dalam kehidupan di lapangan, ya, prakteknya, contoh misalkan, kalau ada dua pendapat atau orang mengatakan mazhab, ya. Ada mazhab Jepang, ya. Kemudian ada mazhab Amerika. Kalau mazhab Jepang itu lebih ke arah produktivitas yang tinggi, sehingga penggunaan pupuk kimia itu luar biasa tinggi. Ya. Mazhab Amerika itu lebih mengedepankan pupuk organik ya, pupuk organik ya. Namun untuk mencapai produktivitas yang tinggi ya, itu tidak akan bisa sampai produktivitas tinggi jika tanpa menggunakan pupuk kimia. Nah, mazhab kita adalah moderat ya, di mana kita menggunakan pupuk kimia iya dan pupuk organik adalah sesuatu hal yang wajib kita lakukan, yang kita berikan. Ya, artinya kalau kita ingin mendapatkan produktivitas tinggi, maka tidak bisa tidak kecuali kita tetap menggunakan pupuk kimia yang kita kombinasikan, yang kita sinergikan ya, dengan pupuk organik ya, pupuk mikro ya. Kalau misalkan, dan ini berlaku umumnya kalau kita bicara tentang produktivitas, misalkan tanaman padi misalkan, kalau kita ingin mencapai ton per hektar di atas katakan 8 ton, 10 ton, 12 ton, maka penggunaan pupuk kimia dan pupuk organik makro dan mikro adalah satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan keduanya. Ya. Tapi kalau katakanlah tanaman horti, sayur-sayur, mungkin bisa kita full menggunakan 100% organik. Nah, keputusan untuk menggunakan pupuk organik 100% atau
hanya menggunakan pupuk kimia itu lebih didasari oleh tujuannya dulu. Kalau tujuannya ingin katakanlah ingin mendapatkan produktivitas yang tinggi, ya maka penggunaan pupuk makro maupun mikro ada satu hal yang sudah seharusnya dilakukan. Tapi kalau kita ingin mendapatkan katakanlah kita mau 100% organik, bisa saja ya kita gunakan untuk tanaman-tanaman sayur mayur ya, yang tanamannya hanya berupa pekanan ya. Tapi untuk tanaman-tanaman tahunan ya, maka penggunaan pupuk kimia tidak bisa kita tidak tinggalkan sama sekali. Baik, lanjut ya, slide berikutnya. Nah, pada tanaman kelapa sawit, Bapak sekalian, ya, yang kita kenal ya, atau lab yang bisa mengidentifikasikan keberadaannya, yang sampai dengan sekarang mungkin hanya bisa teridentifikasi kurang lebih ada 16 unsur hara yang penting untuk pertumbuhan, walaupun saya yakin ya kita semua yakin bukan hanya 16, pasti ada jauh lebih banyak unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Walaupun sekarang ya yang kita kenal ya namanya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Nanti dia tanaman itu pasti membutuhkan lebih dari 16 unsur hara. Nah, sebagian besar atau 90% dari berat kering tanaman. Jadi untuk mengetahui tanaman itu sebenarnya mengandung unsur apa saja, ya, kita lakukan yang namanya penimbangan. Ya. Biasanya kita open, ya, kita ambil berat kering tanaman. Nah, yang merupakan unsur non mineral, ya, ada 3 unsur itu karbon, C, O dan H, oksigen dan hidrogen. Ya. Jadi dari berat kering tanaman yang merupakan unsur non mineral itu karbon, oksigen dan hidrogen itu sebagian besar 90%. 90% itu mengandung C, O dan H. Sisanya ya kurang lebih 10% dari berat kering tanaman itu adalah unsur hara mineral, yaitu unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Yaitu N yang tadi saya sebutkan ya. N nitrogen, P fosfor, K kalium, Mg magnesium, Ca kalsium, S sulfur. Nah, kemudian unsur hara mikro yaitu Zn atau zinc, Fe ferrum, kemudian Cu cuprum, Mn mangan, molybdenum, kemudian B boron, kemudian klor. Ya. Ini adalah unsur hara mikro yang dikenal. Coba dihitung ya. Totalnya 16 kan nih. C nomor 1, oksigen nomor 2, hidrogen nomor 3, N nomor 4, P nomor 5, K nomor 6, Mg nomor 7, Ca nomor 8, S nomor 9, ya, Zn nomor 10, Fe nomor 11, Cu nomor 12, Mn nomor 13, Mo nomor 14, B nomor 15, Cr klor nomor 16 ya. Pas ya 16. Yang berguna untuk membutuhkan bermacam-macam protein, lemak, dan senyawa organik lainnya. Ini adalah 16 unsur yang terdapat di dalam penting ya, 16 unsur penting yang terdapat dalam pertumbuhan dan perkembangan untuk tanaman umumnya. Karena pada hari ini kita bicara tentang sawit, maka kita bicara tentang tanaman kelapa sawit. Jelas ya Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan diskusi kita dalam sesi-sesi selanjutnya. Nah sekarang ini adalah seperti tong air, memang tong air untuk menggambarkan tentang bahwa tanaman itu